Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, protes kerja Bapak Presiden yang nomor 4 adalah salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini Bapak sekalian yang menjadi PR kami dan PR kita semua, dan ini tidak mudah karena ada banyak yang kami terima setiap saya ke daerah, hampir semua mengeluh terkait dengan jabatan fungsional. Hampir banyak staf kita, anak-anak kita di berbagai daerah sibuk ngurus angka kredit. Betul nggak Pak saya? Ngurus angka kredit, bahkan ada yang cuti 3 hari hanya untuk ngisi dupa. Minimal ada yang cuti sampai 7 hari ngisi dupa. Ada nggak ini? Waduh. Inilah yang kemudian membebani kami ketika jadi Menpan RB. Saya minta masukan dengan banyak pihak termasuk Pak Guyupan dan teman-teman, bagaimana segera membuat aturan yang tidak lagi menjadi beban bagi teman-teman, sehingga ke depan kita bisa segera melompat untuk mencapai reformasi birokrasi yang berdampak sebagaimana diharapkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih Pak Aba, Pak Yomo yang saya hormati. Terima kasih kepada Pak Menteri Pan RB dan Wamendagri yang sudah mensupport kegiatan kita pagi hari ini. Pak Kepala BKN, Sesta Malan, Bapak Ibu Sekjen, Sestama, Sesmen, Sesda, Provinsi, Kabupaten, Kota, baik yang hadir secara fisik pada pagi hari ini maupun yang hadir melalui Zoom dan YouTube channelnya Kemenpan RB. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih semangat tahun baru, selamat tahun baru buat Bapak Ibu semuanya. Semoga tahun ini makin sehat, makin sukses, makin bahagia. Selamat tahun baru Imlek juga bagi saudara-saudara kita yang merayakan Gong Sifa Choi. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kita sibuk menonton Piala Dunia. Boleh slide-nya? Saya ditunjukkan seorang yang sudah berjuang 5 kali Piala Dunia, akhirnya baru juara pada perhelatan yang kelima. Ini semangat persistensi yang mestinya kita tiru semangatnya. Ilustrasinya, habis merayakan Piala Dunia, dia murung. Ditanya sama temannya, kenapa bro? Mau cuti? Ini kira-kira ilustrasi yang kami dapatkan feedbacknya, berdiskusi dengan kawan-kawan, bahkan termasuk Bappenas. Kemarin kami dengan Sekjen Bappenas rapat setengah kamar, lalu menyatakan ini tim saya ada yang cuti karena mau ngisi dupak. Teman-teman, pada pagi hari ini insya Allah ada small step yang kita lakukan. Memasuki awal 2023, kita kurangi keruwetan jabatan fungsional dengan menghilangkan dikotomi antara pentingnya SKP dengan pentingnya dupak bagi seorang pejabat fungsional. Jadi mudah-mudahan ini menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden sebagian kecil, bahwa birokrasi itu berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena kita bicara manajemen SDM, masyarakat kita adalah internal customer. Internal customer kita adalah para pegawai kita sendiri. Reformasi bukan tumpukan kertas, dupak itu lumayan tebal, kali 2 juta orang setiap tahun mengisi itu, dan kemudian birokrasi yang lincah dan cepat. Nah, inilah roh dari revisi Permen 13 Kemenpan RB menjadi Permen 1. Nomornya keren banget nih, Permen nomor 1 2023. Ini sebetulnya spirit yang kita coba terjemahkan Bapak Ibu. Jadi substansi pokok dari revisi Permenpan 13 menjadi Permenpan 1 2023 ini terkait dengan pola karir JF yang lebih fleksibel. Bapak Ibu pindah JF nanti nggak harus uji kom. Karena JF yang tadinya rigid ratusan itu kita kelompokkan menjadi sekelompok jabatan fungsional melalui klasifikasi family-nya. Jadi kalau muter-muter di dalam family nggak usah uji kom lagi Bapak Ibu. Kecuali mau pindah family. Dari SDM mau pindah ke IT misalnya, boleh uji kom. Tapi kalau dari anjak ke analis SDM, ke kepegawaian, itu Bapak Ibu nggak usah uji kom lagi. Bapak Ibu muter-muter saja. Formasinya juga nggak terlalu rigid kita definisikan. Yang kedua adalah tugas dan ruang lingkup.
Tugas dan ruang lingkup betul ada harapan-harapan untuk JF yang lebih ahli, tentu analytical thinkingnya diharapkan lebih tinggi, kompleks problem solvingnya diharapkan bisa muncul dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya job desk kita kalau mau dikelompokkan dengan mudah ya, ini saya tidak melakukan simplifikasi, tetapi kalau mau dipermudah, job desk kita yang pertama adalah clarify ekspektasi dari pimpinan kita. Kalau ngasih tugas, ekspektasi Bapak apa terhadap tugas ini? Job desk yang kedua adalah ya deliver ekspektasi itu. Job desk yang ketiga adalah tanya feedbacknya sesering mungkin. Nah ini sesuai dengan Permen 46 sebetulnya. Jangan sampai melencengnya terlalu jauh. Sebelum jauh tanya, Pak, so far bagaimana? Apa yang kurang? Apa yang mesti diperbaiki? Dan terakhir job desk kita apa? Belajar terus meningkatkan kapasiti kita. Karena tugas yang diberikan makin lama makin rumit. Dan makin lama makin bervariasi. Sehingga kita siap adaptive learning untuk menghadapi tugas-tugas itu. Itu sederhananya. Tapi tentu ada acuan-acuan tugas-tugas berdasarkan kelompok jabatan fungsional tadi. Kinerja jelas, basisnya adalah hasil kerja dan perilaku kerja. Hasil kerja adalah KPI, SKP yang selama ini kita sudah kenal, dikaitkan dengan IQ organisasi kita. Lalu perilaku tentu dasarnya adalah panduan perilaku dari core value berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kalau ASN mau dapat angka bagus, hasil kerjanya harus bagus, perilakunya harus bagus. Dan kalau hasil kerjanya bagus, perilakunya bagus, angka kreditnya bagus. Udah sesederhana itu. Nggak perlu lagi didikotomi antara SKP dengan dupaknya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu dua kali mengisi kebutuhan-kebutuhan administratif. Kemudian konsolidasi jumlah JF yang ratusan tadi kita kelompokkan. Nanti di dalam buku pintarnya akan ada berapa kelompok sesuai dengan urusan pemerintahan. Kemudian terakhir kompetensi dan kelas jabatan pelan-pelan kita juga akan sederhanakan. Dan ini nanti tentu tugas dari instansi pembina akan lebih banyak di sini. Bagaimana menyiapkan konten-konten pembelajaran, membantu agar pengembangan kapasitas lebih mudah dilakukan oleh pegawai kita. Jadi Bapak Ibu, ini kontrastis antara Permen PAN 13 dengan 1. Apa yang kita perbaiki di sini adalah basisnya adalah butir kegiatan diselaraskan dengan SKP. Kalau di sana basisnya ruang tugas, kemudian setiap jenjang jabatan harus tanya ekspektasi dari pimpinannya apa. Dan itulah yang harus dideliver. Jadi jangan sampai ada disparitas antara ekspektasi pimpinan dengan butir kegiatan yang didefinisikan terlebih dahulu oleh instansi pembina. Ini poin nomor satunya. Kedua, perpindahan dilakukan dalam satu rumpun. Di sana perpindahan dilakukan cross mobility-nya lintas rumpun sangat memungkinkan. Jadi bahkan keluar dari rumpun pun memungkinkan, tentu lewat uji kom, tetapi sepanjang di dalam rumpun tidak perlu melakukan uji kom. Angka kredit di awal tahun ditetapkan, target angka tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali. Ini antara saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena di PP kita masih ngomong angka kredit, ya kita definisikan angka kredit yang untuk JF utama berapa target setahun, Madya berapa setahun, Muda berapa setahun itu kita konversikan. Tetapi insya Allah dalam PP yang akan kita revisi, mudah-mudahan tidak senjelimet ini perhitungannya. Ya. Kemudian dupak, nggak ada lagi dupak. Yang ada adalah rencana kinerja, kemudian ongoing feedback, kemudian hasil kinerjanya seperti apa. Kenaikan pangkat luar biasa nanti juga bisa diberikan kepada JF yang kinerjanya, hasil kerjanya sangat baik, perilakunya sangat baik. Kemudian tentu akselerasi akan bisa dilakukan di situ. Instansi pembina yang tugasnya sekarang ada 19, termasuk mendefinisikan butir-butir kegiatan, menilai dan lain-lain. Ke depan lebih banyak kepada pembinaan, konten, belajar, dan seterusnya, dan seterusnya.